Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 yang diadakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai panduan ideologis dan falsafah hidup bangsa dengan sila-silanya yang mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan sekedar teks, melainkan ideologi yang terwujud dalam pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan di Indonesia. Namun, realitanya penghayatan terhadap Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh tiap elemen di Indonesia, baik pemerintah dan rakyatnya. Kesenjangan antara cita-cita dalam Pancasila dan realitanya nampak pada pengamalan sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menegaskan pentingnya menjaga kesatuan, keutuhan bangsa dalam keberagaman. Namun, realitanya, urgensi pengamalan sila ketiga ini justru dinomorduakan. Contohnya, pada konflik rasial orang Papua yang saat ini masih bisa terjadi dan mungkin marak terjadi, bahkan hampir 80 tahun setelah Pancasila disahkan. Gubernur sudah ada. Masa beringas. Kelempari Pangdam Kapolda dan Forkompinda. Konflik rasial dengan orang Papua memanas pada Agustus 2019. Human Rights Watch melaporkan bahwa salah satu kasus besar yang dipicu oleh tindakan rasial adalah peristiwa penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 dan 17 Agustus 2019. Kejadian itu bermula dari tuduhan perusakan tiang bendera yang terletak di depan asrama. Pihak aparat menuding mahasiswa Papua sebagai pelakunya, tapi perwakilan mahasiswa Papua menyanggah. Mereka mengaku tidak tahu menahu soal tiang bendera yang jatuh ke dalam selokan. Esok siangnya, massa yang terdiri dari orang-orang berseragam tentara, Satpol PP, dan polisi menyerbu asrama. Mengepung bangunan itu lantas menembakkan gas air mata ke arah asrama. Tidak hanya itu, sejumlah kata-kata rasial berupa nama binatang terlontar ke arah mahasiswa Papua. Lalu polisi menggiring 43 orang dari kelompok mahasiswa Papua ke dalam truk dan memboyong mereka ke markas Polda Jawa Timur. Serangan itu menghidupkan kembali diskusi tentang diskriminasi rasial anti-Papua dan kedaulatan bagi Papua Barat. Mahasiswa Papua dan lainnya di berbagai daerah bergerak melalui gerakan media sosial yang disebut Papuan Lives Matter. Aksi ini terjadi di sedikitnya 30 kota di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut menyoroti rasisme, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap orang asli Papua. Unjuk rasa Papuan Lives Matter di Papua Barat bahkan memicu terjadinya beberapa kerusuhan, pembakaran, hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satu mahasiswa Papua yang ikut dalam aksi unjuk rasa di Jayapura adalah Alfa Hisage. Ia kemudian termasuk di antara 400 orang yang ditahan dan dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Selain Alfa Hisage, Human Rights Watch juga membeberkan bahwa pihak berwenang menangkap ratusan orang Papua dan beberapa orang non-Papua pendukung mereka selama aksi tersebut dijalankan, khususnya bagi mereka yang mengibarkan bendera bintang kejora yang banyak digunakan oleh para pengunjuk rasa pro kemerdekaan dan anti rasisme Papua. Pihak berwenang telah lama menganggap bahwa kasih naik bendera bintang kejora tersebut sebagai tindakan makar. Human Rights Watch mengungkapkan setidaknya 22 orang dihukum atas tuduhan makar karena bergabung dalam unjuk rasa tersebut.
Konflik rasial pada Agustus 2019 ini merupakan realita yang melandasi peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM hingga perpecahan. Pada kasus ini, aparat penegak hukum justru gelap mata dan main hakim sendiri pada orang Papua. Pemerintah melalui aparat penegak hukum bahkan melakukan kekerasan rasial kepada orang Papua. Namun, secara bersamaan pemerintah tidak bertanggung jawab pada peristiwa diskriminasi tersebut. Pada 2020, Human Rights Watch melalui Reuters bahkan menemukan pemerintah mengoperasikan sedikitnya 10 situs web yang memuat berbagai klaim palsu untuk menjelek-jelekan para pengkritik pemerintah yang pada saat itu sebagian besar adalah orang asli Papua dan membela hak asasi manusia. Jika situasi ini terus dipelihara, maka rasisme menjadi masalah struktural di Indonesia. Rasisme diciptakan oleh lapisan paling atas hingga yang paling bawah, dari pemerintah hingga ke rakyat. Akibatnya, orang Papua menjadi tahanan di tanahnya sendiri, yang terpaksa menerima perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Hal inilah yang perlu dikritisi dari pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia bukan semata event tahunan yang digadang-gadang muncul tiap perayaan kemerdekaan. Persatuan Indonesia bukan soal pamer busana adat. Saudara-saudara sampai saat ini masih tetap melakukan pelemparan peluru. Maju. Tapi gimana caranya supaya kita membuka kesetaraan, misalnya buat saudara-saudara kita yang masyarakat adat di Papua, misalnya gitu. Kan kita katanya Persatuan Indonesia. Jadi seharusnya nggak usah dipersoalkan tuh, nih orang Papua nih, kan kita agak rasis kadang-kadang ya, secara umum ya. Orang Papua nih begini, orangnya nggak berpendidikan segala macam. Buat saya, jangan labelnya yang ditempelin pada perbedaan-perbedaan kita, tapi kita kedepankan gimana caranya supaya kita semua haknya sama. Nah, mungkin menurut saya sih kedepannya begitu harusnya kita memaknai Persatuan Indonesia, bukan dengan selebrasi dan simbolisme, tapi soal persatuan akan kesadaran akan kita sebagai satu bangsa yang semuanya punya hak-hak yang setara, dan kita harus hidup bareng-bareng dengan perbedaan itu. Dan gimana cara bikin itu untuk anak muda ya, gimana cara bikin itu semua jadi strength kita gitu, kekuatannya bangsa Indonesia itu justru keberagaman itu. Persatuan Indonesia merupakan penghargaan pada keragaman. Ia berbicara soal penghormatan pada perbedaan tiap masyarakat yang perlu dirangkul oleh satu dengan yang lainnya. Demi menyelesaikan konflik rasial pada orang Papua, pemerintah dan masyarakat harus membuka ruang dialog pada mereka yang disingkirkan. Dialog yang melibatkan semua pihak, baik masyarakat asli Papua, maupun masyarakat pendatang, maupun pemerintah, maupun setiap pihak, dalam menciptakan ruang untuk saling memahami dan menghilangkan prasangka. Penyelesaian konflik rasial orang Papua harus dimulai dengan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas orang asli Papua, serta pemberdayaan mereka dalam pengambilan peran strategis di tanah mereka sendiri.